Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamir Yansyah, mahasiswa Manajemen STIAI. Ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Pos Indonesia di Jakarta Selatan. Pertama, latar belakang. Kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Menurut Hasibuan 2017, kompensasi adalah semua pendapat yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Disiplin kerja terhadap perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau sikap dan tingkah laku serta perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut BH Hasibuan 2018, disiplin kerja merupakan suatu bentuk upaya pegawai yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan, sehingga perilaku karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan lain serta meningkatkan prestasi kerja. Identifikasi masalah. Yang pertama, pemberian gaji yang dirasa kurang adil, tidak sesuai dengan beban kerja karyawan sehingga menyebabkan menurunnya kinerja karyawan. Yang kedua, pemberian insentif yang tidak sesuai dengan beban kerja sehingga menyebabkan menurunnya kinerja karyawan. Yang ketiga, pemberian kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, beberapa karyawan masih ada yang datang terlambat sehingga menyebabkan menurunnya kinerja karyawan. Yang kelima, masih ada karyawan yang tidak mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh atasan sehingga menyebabkan menurunnya kinerja karyawan. Yang keenam, terjadi peningkatan persentase kehadiran karyawan setiap bulannya sehingga menyebabkan menurunnya kinerja karyawan. Beberapa karyawan tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan sehingga terjadi penurunnya kinerja karyawan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia? Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia. Untuk kajian teori, yang pertama ada kompensasi. Menurut Linda Suprihatin 2019, kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau unit kerja kepada pegawai yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial. Pada periode yang tetap, sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi pegawai dan memungkinkan unit kerja organisasi memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan pegawai. Yang kedua, disiplin kerja. Menurut Sutrisno, mendefinisikan disiplin kerja adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau sikap dan tingkah laku serta pembuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kinerja karyawan. Menurut Matis dan Jackson dalam Adami, kinerja karyawan adalah satu kegiatan yang dilakukan karyawan yang dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang dilakukan karyawan, dan hubungan karyawan dengan perusahaan. Untuk kerangka teori. H1, kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia. Dan yang H2, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Untuk teknis analisis data, yaitu jenis penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif, data, sumber data primer. Populasi pada penelitian ini berjumlah 100 karyawan pada PT Pos Indonesia di Jakarta Selatan, cabang Mampang dan cabang Fatmawati. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh atau saturation sampling dengan jumlah 100 responden. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Untuk R-square, dari tabel 4.8 memiliki hasil 0,816 R-square jalur sederhana dan hasil 0,812 sebagai jalur endogen atau yang memiliki banyak jalur dengan perhitungan standar 0,25 lemah, 0,50 sedang, dan 0,75 kuat.
dan hasil menunjukkan R square 0,816 sehingga jika dijadikan persentase adalah 81,6%. Hasil simultan terhadap variabel kinerja karyawan dengan kesimpulan berpengaruh yang tinggi, maka mendapatkan terdapat sisa 18,4% dipengaruhi variabel lain di luar dari yang diteliti oleh penulis, yakni kompensasi dan disiplin kerja. Untuk R square, hasil dari tabel 4,9 F square statistik untuk mengukur pentingnya konstruksi endogen. Ukuran efek terbagi menjadi 3, yaitu batasan ukur, yaitu 0,2 kecil, 0,15 sedang, dan 0,35 besar. Dari hasil dapat disimpulkan di atas 0,35, maka konstruksinya berpengaruh besar. Untuk model fit, hasil tabel 4.10 yaitu model fit yang dimana hasil SRMR yaitu kurang dari 0,10, maka model memiliki hasil kurang dari standar yang ditentukan. Dan untuk hipotesis testing atau p-value, t-value, dan PET coefficient. Berdasarkan hasil hipotesis testing pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa kompensasi X1 secara positif berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sehingga penguji menunjukkan nilai koefisien beta kompensasi terhadap efektivitas kerja sebesar 0,501 dan tes statistik yaitu sebesar 2,679. Dari hasil dinyatakan tes statistik signifikan karena lebih dari 1,05 dengan p-value kurang dari 0,5 sehingga hipotesis pertama diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa kompensasi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja secara positif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta pengawasan terhadap efektivitas kerja sebesar 0,412 dan tes statistik yaitu sebesar 2,401. Dari hasil dinyatakan tes statistik signifikan karena lebih dari 1,65 dengan p-value kurang dari 0,5 sehingga hipotesis kedua diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa disiplin kerja terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji hipotesis 1 pada variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan, kesimpulannya H1 diterima yang berbunyi kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 pada variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, kesimpulan H2 diterima yang berbunyi disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Implikasi, kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 81,6%. Lagi berarti masih ada 18,4% lagi variabel yang memberi pengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk saran untuk peneliti selanjutnya, saran kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian diharapkan dapat meningkatkan hasil yang lebih tinggi dengan indikator yang lain, dikarenakan masih banyak hasil yang berwarna merah dengan arti kuning dari standar hitung dan mencari variabel lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Sekian untuk presentasi skripsi saya. Terima kasih.